azillah, talabah ahibbai fillah, insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahanus di Jabal Nur di Gua Hira selama 3 kali, berumur 38 tahun. Tidak ada kejadian apa-apa. Berumur 39 tahun, juga tidak ada kejadian apa-apa. Berumur 40 tahun, baru terjadi suatu peristiwa, dia dipeluk oleh makhluk yang sangat kuat, hatta balagha lil juhd, sampai saya merasa sulit bernapas. Lalu kemudian makhluk itu berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi bukan kertas yang turun dari langit, bukan kertas kitab buku dengan sampul cover yang turun, tapi dia adalah suara yang didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi membacanya, didengar oleh sahabat, sahabat membacanya, didengar oleh tabi'in, tabi'in membacanya, didengar oleh tabi'in, tabi'in membacanya, didengar oleh tabi'in, sampailah ke ustaz, guru, kiai, ajengan, tuan guru, sampailah ke santriwan-santriwati. Hari ini Al-Quran masih tetap terjaga 1442 tahun kalau dihitung dari tahun hijrahnya, tapi kalau dihitung dari awal turunnya 1442 tahun tambah 13 tahun. Berapa itu? Hitung sendiri. Jadi inilah satu-satunya kitab suci yang masih orisinil, yang terjaga, terpelihara, suaranya tidak berubah sedikit pun. Al-Fatihah yang dibaca oleh Jibril, didengar oleh Nabi, dibaca oleh Nabi, didengar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, dibaca oleh Abdullah bin Abbas, didengar oleh Al-Mujahid, didengar oleh Imam Al-Dhahhak, dibaca oleh tabi'in, dibaca, didengar oleh tabi'in, sampai kita, dan kita tidak pernah menghafal Al-Fatihah. Yang ngapal Al-Fatihah tolong angkat tangan. Enggak ada. Kenapa kita bisa hafal Al-Fatihah? Bukan karena hafal, tapi karena sering didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dari mulai Yaman sampai Maroko, dari mulai Merauke sampai Maroko, bacaan Fatihahnya sama. Kalaupun ada qiraat yang kita baca adalah qiraat Hafs an Asim, sedangkan qiraat yang dibaca di Maroko adalah qiraat Warsh, sedangkan yang dibaca di Libya adalah Kumbul. Tapi tetaplah hanya berbeda sedikit. Misalnya Malikiyahnya pendek, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, tapi tetaplah dia bacaan yang sama. Beda dengan kitab suci yang lain, berbeda tempat, lain bunyinya, karena sudah dirusak oleh terjemah. Sedangkan dalam Islam, sholat tidak boleh baca terjemah. Kalau ada orang sholat baca terjemah bahasa Sunda, batal sholatnya. Kalau ada orang sholat Fatihah pakai bahasa Melayu Riau, batal sholatnya. Makanya aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Aksiru fihi du'a, perbanyaklah doa ketika sujud itu. Makanya di sujud itu berbanyak doa, tapi hanya boleh bahasa Arab. Ya nggak bisa bahasa Arab pakai bahasa masing-masing di dalam hati. Kalau sampai dilafazkan di mulut, batal sholat. Makanya sampai hari ini Al-Quran masih tetap terjaga, terpelihara. Siapa yang menjaga Al-Quran? Yang menjaga Al-Quran itu adalah hamalatul Quran. Hamalah diambil dari 3 huruf, ha, mim,
lam, ha mim lam, hamil, ha mim lam, hamil. Arti hamil orang yang mengandung, yang dikandungnya apa? Janin. Sedangkan hamalatul Quran adalah orang yang membawa. Sebagaimana seorang ibu mengandung janin, dia bawa kemana-mana, ke kamar mandi. Ada ibu-ibu hamil waktu masuk kamar mandi, anak dititipkannya di atas kasur? Enggak ada. Sebagaimana seorang ibu hamil membawa Quran kemanapun dia pergi, begitulah para hamalatul Quran mengandung, membawa, memikul Al-Quran kemanapun dia pergi. Ada Al-Quran di kepalanya, dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai An-Nas, hamalatul Quran. Hanya saja kepala ini tidak seperti laptop. Kalau laptop itu bisa langsung copy paste, langsung masuk. Tapi ini kan tidak, berproses panjang. Ada yang mungkin prosesnya cepat 11 bulan, ada yang proses menghafalnya 1 tahun, ada yang 2 tahun. Insya Allah anak-anak kita semuanya menjadi para penghafal Quran. Amin. Di mana? Di pesantren Hamalatul Quran, di Tahfizil Quran. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai terbakar Al-Quran yang ada di perpustakaan, yang ada di masjid, yang ada di toko-toko buku, yang ada di pasar, yang ada di mall, habis semuanya terbakar Al-Quran, apakah hilang Al-Quran dari Indonesia? Tidak. Kenapa tidak hilang? Karena yang ada di kepala anak-anak santri Hamalatul Quran tidak mungkin terbakar, kecuali kepala mereka terbakar. Terbakar Quran yang ada di mall, terbakar Quran yang ada di pasar, terbakar Quran yang ada di rumah, hilang semua Al-Quran. Masih ada Quran yang bukan dalam bentuk kertas, bukan dalam bentuk buku, bukan dalam bentuk MP3, tapi Quran yang ada di kepala mereka, 30 juz, besarnya sama, isinya beda. Kalau masalah kepala, yang paling besar kepala saya, karena peci nomor 9. Tapi isinya juz 30, kadang error dulu ya kan. Tapi anak-anakku kepalanya kecil, isinya Masya Allah 30 juz. Ada namanya the golden age, golden emas, age usia, golden age usia emas. Makanya diungkapkan dalam peribahasa, at-ta'allum fi s-sighari kan-naqshi 'ala al-hajar. Belajar pada usia emas, usia muda, seperti mengukir di atas batu. Ambil pahat, ukir batu, sampai hari kiamat ukirannya tetap ada. At-ta'allum fil kibari kan-naqshi 'ala al-ma'. Tapi kalau sudah belajar lewat usia emas ini, sudah dewasa, seperti mengukir di atas air. Cobalah pergi mandi sungai, ukir itu air, buat 30 di situ, UAS, hilang. Di situ ditulis, di situ hilang. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian yang sedang berada di usia emas ini kesempatan emas, jangan merasa di pesantren dibuang orang tua. Ini bahaya. Nanti duduk di pinggir kali, jangan-jangan aku anak yatim piatu. Ayah, kalian adalah orang yang paling beruntung di atas dunia. Aku santriwati pesantren Hamalatul Quran adalah orang yang paling beruntung di atas dunia. Kenapa? Karena di tengah kota besar, anak-anak kecil jualan koran untuk cari makan, bukan cari kaya. Jual koran itu bukan mau jadi cari kaya, cari makan. Kalian justru dimasukkan orang tua ke pondok pesantren. Orang tua yang sayang dengan anak bukan yang dibuatkan kamar bagus, saking bagus kamarnya, kolam renangnya dalam kamar, bangun tidur lampunya belum, handphonenya mantap, mahal, 25 juta, saking canggihnya nggak tahu cara hidupinnya di mana. Pas dibawa ke tokonya, Mas, itu tadi HP beli 25 juta, nggak tahu cara ngidupin di mana. Bapak, ini limited edition, cuma 3 di dunia, 1 di Jepang, 1 di Amerika, 1 di Tasikmalaya. Gimana kehidupannya? Bersih aja.
Sayang anak bukan dengan memberikan mobil mewah, HP mahal, gadget, bukan. Justru itu rusak kepala dia, rusak kepalanya, dirusak oleh game online, PlayStation, chatting, dirusak oleh medsos. Sayang kepada anak adalah usia emas, letakkan dia di pondok pesantren. Pesantren apa? Pesantren Hamalatul Quran. Segera daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut. Karena kalau sudah usia lewat, saya dulu kalau ada jamaah bertanya selesai kajian, silakan bertanya, mereka tak perlu tulis. Habis itu baru saya ulang, pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2, pertanyaan nomor 3. Sekarang baru 3 pertanyaan udah lupa. Yang nomor 1 dia apa ya? Karena kepala manusia itu, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kejadian. Dulu ketika masih kecil, kaki tidak bisa tegak lama. Maka begitu juga kalau kita sudah tua, kaki tidak bisa tegak lama. Goyang. Panjang ayat imam menetes air mata kita. Kapan disujudnya? Nanti anak-anak kalian kalau sudah tua baru bisa merasakan itu. Sekarang kalian kedua, sekarang masih muda, sekarang belum terpikir oleh kalian, tapi sampai masanya. Oleh sebab itu manfaatkan usia emas itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya usia emas masukkan ke pesantren. Anak-anak yang masih usia emas manfaatkan sehebat-hebatnya. Ada yang 1 hari bisa menghafal 1 halaman, bagus. Ada yang 1 hari bisa menghafal 2 halaman, 1 lembar, bagus. Ada yang 1 hari bisa hafal 3-4 halaman, bagus. Karena sampai masanya tinggal ngulang aja, ngulang hafalan 1 hari 2 juz. 1 bulan khatam 2 kali, 1 tahun khatam 24 kali. Biasanya para penghafal Quran itu biar supaya hafalannya tidak hilang, kalau dia sudah hafal 30 juz, minimal 1 hari dia ulang 2 juz. 1 bulan dia khatam 2 kali, 1 tahun dia khatam 24 kali. Inilah orang tua yang paling beruntung mendapatkan kelipatan amal. Dia nggak baca Quran, dia tidak hafal Quran, dia tidak ulang, tapi dapat pahala anaknya, amal jariyah. Kalaulah orang-orang tua itu tahu betapa besarnya keutamaan anak sekolah tahfiz Quran, Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu anak saya, keponakan saya, mau gak mau saya paksa mesti masuk sekolah tahfiz Quran. Kita harus balaskan sakit hati kita dulu. Saya gak masuk sekolah tahfiz Quran, maka anak saya mesti begitu. Ini kadang ada juga orang tua, saya gak bisa baca Quran Pak Ustaz, terus anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Kita harus balaskan sakit hati kita. Anak-anak kita harus menjadi para penghafal Al-Quran. Meninggal 70 tentara pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Datanglah Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai Khalifah Abu Bakar, ya, ini 70 tentara sudah meninggal dunia. Kalau begitu Al-Quran akan menjadi satu buku. Karena waktu itu Al-Quran tidak ada dalam bentuk buku. Al-Quran ditulis di batu, Al-Quran ditulis, Al-Quran berserakan. Al-Quran hanya ada di kepala penghafal Quran. Yang meninggalkan tentara, ya. Kenapa muncul ide menulis Al-Quran itu setelah tentara meninggal? Karena para tentara Umar bin Khattab adalah para penghafal. Jadi jangan bayangkan anak ibu di mana? Di Hamalatul Quran. Ngapain hafal Quran? Paling-paling nanti jadi imam tarawih. Ini kepalanya mesti di-upgrade. Penghafal Quran itu sekarang menjadi tentara, guys. Panitia penerimaan TNI Angkatan Darat ada jalur khusus. Jalur khusus gimana? Dia menghubungi kan Ustaz Somad, ini ada penerimaan TNI Angkatan Darat, ada jalur khusus untuk menghafal tentara Angkatan Darat. Kemarin viral Angkatan Laut,
Yang anak muda ketika dites oleh Panglima hafalan, lulus menghafal Quran. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, rektornya sendiri ngomong ke saya, Ustaz Abdul Somad, yang paling banyak di fakultas kedokteran itu adalah penghafal Quran. Kenapa gitu Pak? Karena yang hafal Quran dapat beasiswa free gratis dari mulai uang kuliah, uang saku sampai dokter spesialis. Jadi penghafal Quran di masa depannya cerah terang benderang. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Yang nggak hafal Quran di dunia gelap, di alam kubur mati lampu. Berbahagialah anak-anakku para penghafal Quran. Masa depan kalian cerah terang benderang. Yang baru hafal 1, 2, 3 juz bangkitkan semangat. Orang tuanya juga begitu. Jangan ketika menjenguk anak-anak mau pulang lalu ibu nangis, bapak nangis, nggak tahan mau pulang. Ya udah ini koper pulang. Jangan mau pulang, jangan tetap di sini. Nggak tahan di sini mau pulang. Kalau terus mau pulang, titipkan di panti asuhan. Bangkitkan semangat ya. Bapak ibu yang menjenguk anak di pondok pesantren ketika mau pulang jangan lepas anak dengan tetesan air mata. Tepuk bahunya, kuatkan semangat, usap kepalanya, kuatkan, doakan dia, bacakan Al-Fatihah. Ini melepas anak nangis. Kalau mau nangis nanti udah keluar agak jauh 1 kilometer. Beli tisu 1 kotak nangis. Ini kalau tidak begini generasi kita ini hancur. SD juga pacaran sama TK, masuk SMP cabut geleng, masuk SMA mulai sabu-sabu, masuk kuliah sakau, error. Nanti kita jadi tamu di rumah kita sendiri. Batu bara, emas, berlian, perak, nikel di dalam tanah kita diambil orang lain. Kenapa? Karena anak-anak bangsanya sudah pada sakau semua. Narkoba berton-ton dipasok dari mulai jalur resmi tak resmi sampai masuk ke batang tiang-tiang cor yang diimpor itu ternyata narkoba dimasukkan ke tengah laut, kapal di atas pakai tali ke bawah, masuk ke pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi, dijual untuk apa? Merusak generasi muda. Benteng pertahanan terakhir menjaga anak Indonesia adalah pondok pesantren. Kalau sudah pondok pesantren tidak lagi ada bentengnya, hancur tembok. Salah satu pesantren yang nggak pakai tembok, pesantren Amal dulu. Karena pesantrennya pesantren alam. Bagaimana terbuka? Memang pesantren itu mestinya begitu. Pesantren itu menyatu dengan masyarakat. Sekarang kita lihat ada pesantren di tengah masyarakat, temboknya setinggi mata memandang, di dalam pesantren sangat islami, baca Quran, sholawatan, zikir, begitu keluar masyarakatnya main gaple, mana main. Apa pengaruh pesantren terhadap lingkungan? Kita mau pesantren mempengaruhi lingkungan sekitarnya, sehingga santrinya bukan cuma santri dan santriwati, tapi bapak ibu masyarakat yang ada di sekeliling ikut juga menjadi santri. Walaupun mereka tidak baca kitab, tidak menghafal Quran, paling tidak akhlak mereka, aurat mereka merasa malu karena mereka sudah menyatu dengan pesantren. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Ketika Quran dibacakan turun rahmat, dibacakan Quran turun rahmat. Tapi yang percaya ini bukan orang kita, malah orang barat. Orang barat buat penelitian, buat satu ruang, ditanam jagung, didengarkan MP3 Al-Quran tiap hari 24 jam. Ternyata jagung yang diperdengarkan ayat Al-Quran buahnya lebih manis. Yang meneliti orang Eropa, dia mau meneliti betul nggak ada pengaruh bacaan Quran terhadap rahmat. Katanya rahmatnya itu apa? Lebih manis, lebih cepat berbuah, lebih hebat. Sedangkan jagung aja dibacakan Quran lebih manis, apalagi santri-santri ini makanya lebih manis.
Oleh sebab itu maka ibu yang mengandung membaca Al-Quran, kalau orang stres, maka zat-zat positif yang ada di dalam tubuhnya berubah menjadi racun. Stres, depresi, tertekan, dunia terasa sempit, asam lambung naik, darah tinggi naik, jantung koroner naik, asam urat turun ke kaki. Energi positif yang ada di dalam, zat-zat positif yang ada di dalam tubuh berubah menjadi negatif. Akhirnya ibu-ibu hamil itu membunuh janinnya. Janinnya menjadi lemah, bahkan keguguran. Oleh sebab itu ibu yang sedang hamil dibawa untuk melihat museum usia kehamilan 5 bulan ke atas. Diadakan di kota Moskow, ibu kota Rusia. Pendaftaran tur ibu-ibu hamil 5 bulan ke atas. Ustaz-ustaz nggak boleh ikut. Untuk apa? Masuk ke dalam museum, menyaksikan lukisan-lukisan yang indah, mendengarkan suara Beethoven, musik Mozart yang lembut. Tujuannya apa? Supaya ibu hamil tidak stres, fresh, tenang. Ibunya tenang, anaknya tenang di dalam. Yang mengadakan penelitian siapa? Orang Rusia komunis yang tak bertuhan. Orang Islam sudah lama mengajarkan itu. Ibu hamil disuruh baca Quran. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan ke hati orang yang beriman. Kalau ibunya baca Quran, anaknya tenang, energi positif di tubuhnya bangkit, anaknya selamat dari keracunan, lahirlah anak yang soleh dan solehah. Tapi kalau sudah ibunya mengandung hamil, bukannya dengar baca Quran, bukannya baca Quran, yang didengar lagu-lagu maksiat dosa, pulang-pulang berbadan dua, zina, na'udzubillah. Oleh sebab itu tidak ada solusi untuk manusia modern selain kembali ke tuntunan Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk hidayah bagi orang yang bertakwa. Lalu kemudian ada satu negara namanya Uni Soviet. Uni Soviet. Dulu nama Perdana Menterinya Gorbachev. Ada juga kawan yang ngerjain saya. Siapa nama Gorbachev? Enggak tahu. Joseph Gorbachev. Tumbang Gorbachev, naik Boris Yeltsin, berubah negara itu menjadi Rusia. Yang dulu negara itu namanya Uni Soviet, negara federal. Dia menjajah negara-negara Islam, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Afghanistan, itu dijajah oleh Uni Soviet. Gak boleh ada ulama, bunuh, masjid tutup, Al-Quran bakar. Tapi begitu Uni Soviet tumbang, kaget mereka semua. Ternyata di Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan banyak anak-anak menghafal Quran. Loh, hafal Quran? Iya. Dulu di zaman penjajahan Uni Soviet kan nggak boleh hafal Quran, Quran dibakar, guru-guru. Gimana cara kamu hafal Quran? Ternyata mereka menggali tanah di tengah malam. Malam-malam tanah di kamar itu digali. Bedanya mereka di Uni Soviet malam-malam menggali tanah, sedangkan di Hamalatul Quran malam-malam pasang lantai. Malam-malam itu lantai kamar dijebol, digali tanah, pasirnya dibuang keluar. Besok siang berhenti. Mulai malam gali lagi, siang berhenti. Ketika malam gali lagi, siang berhenti. Akhirnya di bawah lantai kamar itu bolong, ditutup pakai karpet di atas. Anak-anak ngapal Quran di dalam. Gimana cara ngapal Quran gak ngeliat Quran? Pakai metode talqin. Metode talqin, guru baca, murid ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina
ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak melihat Al-Quran, hanya mendengar saja, karena memang Al-Quran turun bukan dilihat tapi didengar. Sampai 30 juz anak-anak itu hafal Quran, tidak pernah melihat Quran, tidak tahu bagaimana huruf alif bata, karena huruf itu mesti dibuang, yang dipakai huruf Uni Soviet, huruf Rusia. Tidak pernah melihat Quran, tidak pernah megang Quran, tidak pernah nyentuh Quran, tapi hafal Al-Quran. Ketika negeri itu merdeka, tumbang Uni Soviet, muncul penghafal Quran, baru mereka sadar, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang bicara ini seorang pakar mukjizat Al-Quran, datang ke Kairo tahun 1999, musim panas, di Masjid Al-Hadil Islami. Saya datang mahasiswa semester 3. Dia bicara waktu itu tentang mukjizat Al-Quran. Allah berjanji dalam satu ayat taukidnya sampai 5, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. 5 kali Allah mengatakan kami. Allah itu satu apa dua? Qul huwallahu ahad. Adakah yang sama dengan Allah? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi kenapa Allah mengatakan kami? Mestinya Allah katakan aku yang menjaga Quran. Kenapa Allah katakan kami? Aku dan para penghafal Quran menjaga Al-Quran. Senanglah bersama dengan Allah. Kami dalam rombongan ini, Ustaz kan sendiri, saya bersama rombongan, bersama dengan Ustaz, senang. Allah apa gimana caranya? Allah menyebutkan para penghafal Quran bersama dengan dirinya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Makanya disebut penghafal Quran itu disebut dengan ahlullah, keluarga Allah. Allah tak punya keluarga, Allah tak punya anak, lam yalid wa lam yulad. Tapi penghafal Quran disebut dengan keluarga Allah, karena Allah menyatakan mereka bersama kami, kata Allah. Makanya orang-orang tua sangat beruntung dan bertuah ketika nanti dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ala ru'usi tajun minan nur, di atas kepala mereka ada mahkota dan cahaya. Ini kenapa ada mahkota dari cahaya? Crown. Ini kenapa ada mahkota dari cahaya? Karena anak-anaknya adalah para penghafal Quran. Di dunia sekarang yang pakai mahkota itu hanya raja-raja, tapi di akhirat nanti begitu banyak orang yang ada mahkota dari cahaya di kepalanya, karena anak-anaknya para penghafal Al-Quran. Kenapa anakku tidak masuk sekolah hafal Quran? Ngapain dia menghafal Quran? Buat susah aja. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Orang-orang yang masih belum mengerti untuk apa anak menghafal Quran, berikan mereka hidayah ya Allah. Nanti setelah anaknya jadi pembalap, ngebut terus, remnya blok, nabrak tiang listrik, baru dia tahu. Tapi dasar orang sesat, tolalan, ba'ida, sudah sesat, nyasarnya jauh ya. Kalau ada orang sekitar sesat salah jalan, terus tahu pangkal jalan. Tolalan, ba'ida, sesat nyasarnya jauh, maka dia mesti diajak ke pangkal jalan. Maka penghafal Quran ini luar biasa. Seorang anak penghafal Quran mau operasi, yang bercerita ini Syekh Hasan dari Mesir, mau operasi. Ketika sebelum disuntik, dia bilang ke dokter, Pak dokter, tolong suntikkan bius ketika saya mulai baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dokter menyuntikkan bius. Begitu bius masuk ke tubuhnya, semua bisa ditidurkan oleh bius. Matanya terpejam,
telinganya tak mendengar, tubuhnya kaku, tapi mulutnya tak berhenti membaca surat Al-Baqarah. Allah mau menunjukkan semua bisa mati, tapi ada satu yang tak mati. Apa dia? Hati yang berisi Al-Quran. Sampai masanya nanti kita juga akan terbujur kaku di atas tempat itu. Mata terpejam, telinga tak mendengar, tubuh tak bergerak, tapi orang yang hafal Quran, hati dan otaknya tetap Al-Quran. Hatinya tetap membaca Quran, otaknya tetap baca Quran. Ruangnya namanya ruang ICU, you don't see me. Jangan pikirkan kita selamanya muda, sehat, kekar, perkasa seperti ini. Sampai masanya kita akan tua, sampai masanya kita akan stroke, mungkin kita kena kecelakaan, kita akan terpejam mata, telinga tidak mendengar, kita akan terbujur kaku, tapi hati tetap hidup, kepala tetap hidup. Kenapa? Karena di dalam hati Al-Quran, di dalam kepala Al-Quran. Mulutnya mungkin tak bergerak, tapi hatinya tetap mengulang bacaan Quran. Itulah orang yang mati dalam husnul. Gak pernah mati dia. Apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau baca, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, itulah yang akan datang saat engkau mau mati sakaratul maut. Syukur penghafal Quran. Waktu mau mati yang terngiang di telinganya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Terngiang di telinga. Iya kalau ngapal Quran. Kalau ngapal lagu, oleh sebab itu bersyukur anak-anak sekalian, karena kalian pagi, petang, siang, malam Al-Quran. Al-Quran di hati, Al-Quran di kepala, Al-Quran di mulut, Al-Quran di mata, Al-Quran di telinga. Kalian adalah hamalatul Quran, orang yang memikul Al-Quran, orang yang mengandung Al-Quran, orang yang membawa Al-Quran, orang yang di dalam kepalanya Al-Quran sampai mati ke dalam tanah. Berapa banyak kubur yang digali ketika pemindahan kubur. Dulu kubur ini di tengah kota, karena tidak sesuai dengan letak tata kota, mau dilebarkan kota, akhirnya makam-makam yang ada di tengah kota dipindahkan ke pinggir kota, karena tidak layak lagi ada makam di tengah kota, mau dibangun mall. Ketika digali, ada jenazah yang tidak hancur dimakan cacing tanah. Ditelusuri kronologisnya, kenapa dia tidak dimakan tanah. Ternyata dia penghafal. Tidak satu, tidak dua kejadian. Dibuka, jangankan dagingnya, jangankan tulangnya, jangankan sumsumnya, kain kafannya pun tidak disentuh cacing tanah. Cacing tanah segan dan hormat kepada penghafal Quran. Sudah meninggal dunia tidak dimakan cacing tanah. Kita masih hidup aja udah dimakan cacing. Berapa banyak orang masih hidup kakinya sudah dimakan cacing. Kenapa? Diabetes mellitus. Gimana ceritanya ini Pak? Ini kan jenazah sudah meninggal dunia puluhan tahun, kenapa tidak dimakan cacing tanah? Ini adalah jenazah penghafal Quran. Apa dalil? Adakah disebutkan Nabi itu Pak Ustaz? Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian akan dibawa ke makamku di Masjid Nabawi, kata Nabi. Salawat kalian dari Tasikmalaya akan dibawa malaikat ke kuburku di Masjid Nabawi. Sahabat itu orang cerdas. Sahabat nanya, kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad alimta? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal kau sudah mati, sudah dimakan cacing tanah? Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Allah haramkan tanah memakan jasad para nabi. Itu kan Nabi Pak Ustaz, penghafal Quran. Mereka mewarisi warisan Nabi. Dalam kepala Nabi ada Al-Quran, dalam hati Nabi ada Al-Quran. Apa yang dihafal Nabi itu juga yang mereka hafal. Maka apa yang terjadi pada Nabi terjadi juga pada mereka. Bedanya cuma mereka tidak dapat wahyu, tapi mereka menghafal wahyu. Maka sebagaimana Allah mengharamkan tanah memakan jasad Nabi, Allah haramkan juga tanah memakan jasad mereka.
walaupun tak semuanya, tapi sebagian ditunjukkan Allah mukjizat hanya para nabi, Pak Ustaz, ditunjukkan Allah karamah. Mereka adalah wali-wali Allah. Siapa itu wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka percaya kepada Allah. Waktu sudah habis. Syuruk artinya terbit matahari. Ketika terbit matahari, inilah waktu menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Ubal, Jibti, Tawud, Na'am, disembah ketika terbit matahari. Di matahari, di bumi terbit matahari. Ketika terbit matahari, bunyi jam terbit. Mulai matahari terbit nampak. Matahari terbit itu disebut dengan waktu qarnai syaitan. Qarnai syaitan artinya waktu dua tanduk setan. Karena di matahari, ketika matahari terbit, datang setan. Setan kan? Dan setan itu warnanya merah. Setan. Sampai faida rahim setinggi anak panah tingginya segini. Maka matahari ini naik setinggi anak panah. Itu waktu yang dilarang untuk sholat sunat. Setelah dihitung menurut ilmu astronomi 12 menit. 12 menit ini gak boleh sholat sunat sampai matahari naik setinggi anak panah, anak tombak. Setelah lewat 12 menit barulah sholat sunat yang pertama di waktu pagi disebut dengan sholat sunat isyraq. Nama waktunya subuh. Jam Masjid Hamalatul Quran keren, mantap. Subuh, syuruk, zuhur, asar, maghrib, isya. Masjid yang lain 5 aja. Tapi di sini bukan syuruk supaya anak-anak paham kapan untuk mengulang hafalan. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis subuh gak keluar masjid, duduk di masjid mengingat Allah. Makanya enak mereka penghafal Quran. Dia kalau tak di masjid, kalau di masjid, kalau tak keluar duduk ulang hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu haqqun min rabbihim, wa amma alladhina kafaru fa yaquluna madha arada Allah bi hadha mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Mereka penghafal Quran itu kalau ada waktu kosong pasti ulang hafal. Kosong ulang hafal. Tapi kalau orang nggak hafal Quran, kalau ada waktu kosong pasti buka HP. Maka kalau anak-anak kita menjadi penghafal Quran, maka insya Allah tidak ada waktunya yang kosong, sibuk. Dulu ada heboh di tempat kami, anak-anak habis waktu main di warnet. Diadakan pelatihan hafal Quran, sepi warnet. Kenapa? Anak-anak sibuk dengan hafalannya sehingga tidak peduli dengan warnet. Bolak-balik guru mengatakan jangan pergi ke warnet, jangan main di internet. Orang tua marah, gak mempan. Mereka tetap sibuk. Tapi begitu dia dikasih bekal untuk menghafal Quran, Pak Ustaz, saya sudah tua, menghafal Quran gak bisa lagi. Apa yang bisa saya lakukan Pak Ustaz? Punya uang? Punya. Hafal Quran pakai uang. Gimana hafal Quran pakai uang? Belikan pasir, belikan semen, belikan tanah, bebaskan tanah. Maka menghafal Quran kalau kita tidak mampu karena keterbatasan usia, karena akal kita sudah lemah, tidak sanggup lagi menghafal Quran, bantu sekolah-sekolah tahfiz Quran dengan kemampuan ekonomi. Datang ke pondok pesantren tahfiz Quran, temui pimpinan Pak Kiai, tanya, Kiai, ajengan, Tuan Guru, berapa lagi semen yang mesti dibantu, berapa tanah yang mesti dibebaskan, berapa kelas yang mesti dibuat. Bapak mau bantu? Enggak, saya mau survei aja. Bayangkan kalau ada orang kaya bangun satu kelas saja, satu kelas dia bangun. Ketika selesai kelas dibangun, di kelas itu orang hafal Quran dari mulai pagi habis sholat subuh sampai jam 10 malam, hafalan gak berhenti.
Belum lagi orang hafal mahfuzat menjadi wajada man sabara dhafira man sara'an dan wasala. Hafal hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hanya bangun kelas berapa meter kali berapa meter, tapi enggak kosong dari amal jariah mengalir dari habis selesai subuh sampai jam 11 malam. Itu kalau pesantrennya punya asrama. Sebagian pesantren nggak ada asrama, nggak cukup, santri-santri tidur di kelas unlimited 24 hours 24 jam mengalir. Lapang kuburmu, terang barzahmu, mengalir ke makammu air tak kudus amal jariah. Hanya bangun satu kelas. Ini orang kaya bukannya bangun satu kelas, bangun satu diskotik. Alamat kapal akan tenggelam. Kaya, pernah jadi orang kaya. Orang paling celaka adalah orang yang pernah jadi orang kaya, pernah uang transfer rekening jutaan, ratusan miliar, tapi tak pernah beramal soleh. An-nasmiyah, manusia ini seperti orang tidur. An-nasmiyah, manusia ini seperti orang tidur. Falamma matu intabahu, ketika mereka mati barulah mereka sadar, rupanya saya tidur panjang. Hidup ini mimpi. Mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi pejabat, mimpi jadi ustaz, mimpi jadi orang hebat. Ketika malaikat maut datang mencabut nyawa, disitulah baru dia tersadar, ternyata hidup hanya mimpi panjang. Setelah mati barulah sadar, oh menyesal. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na, kembalikan kami lagi ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya ada guna penyesalan ketika sudah diambang neraka. Dan Rabbana absarna, mata kami sudah melihat neraka, sami'na, kami sudah mendengar azab neraka, farji'na, kembalikan kami lagi ke dunia. Gimana mau kembali ke dunia? Dunia sudah hancur berkeping. Oleh sebab itu mumpung hayat masih dikandung badan, ketika masih hidup, ini kesempatan untuk beramal soleh. Saya mengajak kepada seluruh jamaah, baik yang di alam nyata maupun di alam gaib, baik yang online maupun offline. Sekarang semuanya online, ujian online, sidang online, tapi sedekah mesti offline. Yang sedekah online juga, letakkan duit 100.000 di fotonya. Ustaz udah kirim. Nggak bisa begitu. Nanti orang yang suka begitu, gede-gede masuk surganya surga online juga. Nah, kita tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hidup ini hanya singkat sejenak, tapi yang kekal abadi yaitu al-mahiru bil Quran. Anak-anakku yang mahir, anak-anakku yang jadi imam tadi, anak-anakku para penghafal Quran, ma'as safaratil kiramil barara, bangkit di padang mahsyar bersama para malaikat. Bukan saya ngomong, Nabi. Pandang kanan malaikat, lihat kiri malaikat. Saya pandang ke kanan, Toliban, Brigadir Toliban. Lihat kiri, Brigadir Toliban. Ini anak-anak muda yang mendapat pahala jihad fisabilillah. Mereka menjaga, melihat Taliban yang hampir-hampir mau gila jadi waras. Tapi nanti di akhirat ada orang yang bangkit dari kubur, dia lihat kanan malaikat, dia lihat kiri malaikat, depan malaikat, belakang malaikat, atas malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat padahal aku manusia? Al-mahiru bil Quran, yang menghafal Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan dibangkitkan bersama para malaikat. Alif lam mim, la aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, wa likulli harfin asyru amsalihah. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Alif lam mim, bukan satu huruf, bukan 3 huruf, tapi 30 huruf. Apalagi anak-anak satu hari menghafal Quran itu berapa huruf itu. Tapi jangan sombong, jangan nanti
setelah hafal Quran pulang ke kampung sombong, lihat imam-imam di kampung sepele, itu sampai masjid langsung maju. Dek, ini imam tetapnya ada. Saya masih banyak hafalnya. Al-adab fawqal ilmi. Ada yang lebih tinggi daripada ilmu, yaitu adab. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah mengangkat derajat kalian. Walladziina utul ilma darajat. Orang-orang yang berilmu diangkat Allah derajatnya. Tapi kalau bukan ilmu sombong, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Tapi saya yakin dan percaya mereka di sini tidak hanya dididik sebagai penghafal Quran, mereka juga dididik berakhlakul karimah. Akhlak. Gak ada gunanya anak sarjana S1, S2, S3, S teler, S cendol, S dogir, tapi gak hormat sama orang tua. Makanya doanya Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sejuk dipandang mata. Orang tua ingin anak sejuk dipandang mata. Gimana anak sejuk dipandang mata, Pak Ustaz? Yang keluar dari kulkas. Anak yang sejuk dipandang mata itu adalah ketika kita buka pintu kamar, nampak dia sedang duduk di atas sajadah, pakai peci, pakai baju koko, pakai kain sarung, dia sedang baca Quran. Itu bukan main sejuk hati orang tua. Bayangkan kalau anak pulang pakai celana pendek, sobek-sobek, mabuk, sakau, panas kata orang tua. Mau dimarahi anaknya lebih tinggi, lebih besar, takut. Jam 12 malam ibu-ibu nelpon saya, Ustaz Somad, anak saya ngebut Pak Ustaz, belum pulang jam 12 malam. Siapa yang belikan motornya? Saya. Terus yang salah sekarang Ustaz. Yang belikan motor kamu, yang belikan ngasih uang buat dia sakau pakai sabu narkoba mabuk kamu. Sekarang giliran anaknya gak pulang-pulang nelpon saya. Apa salah saya? Banyak sekarang kalau salah kaprah, nasi sudah jadi tai ayam. Anak ngebut gak pulang mabuk sakau masih juga cerita bubur ayam. Kita ingin anak-anak kita ini qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Sejuk mata kami orang tua melihat anak-anak itu sholat berjamaah, membaca Al-Quran. Yang penting hatamkan dulu sampai SMP, SMA, sanawiyah, aliyah. Habis itu terserah kalian mau kemana. Ada di antara kalian nanti yang dapat beasiswa dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fakultas Kedokteran, tamat jadi dokter spesialis. Amin. Hadiri tabligh akbar bersama Abdul Somad dan khitan masal. Pemotongan pertama oleh Ustaz Somad. Gak ada yang mau. Tapi kalau khitan masal bersama dokter spesialis, alumni Hamalatul Quran. Jadi jamaah datang bukan cuma mau dengar pengajian, tapi apa? Mau bawa anaknya, mau khitan masal. Hadiri tabligh akbar ceramah Abdul Somad, khitan masal bersama alumni Hamalatul Quran. Daftarkan anak dan suami Anda. Suaminya mu'alaf, masuk Islam, belum khitan, disunat sama anak-anak Hamalatul Quran. Sunat pagi, siang, subuh. Oleh sebab itu maka kebanggaan kita akan ada alumni Hamalatul Quran ini yang jadi pengacara, lawyer, SH, MH, PhD, SH sarjana hukum, MH master hukum, PhD doktor filosofi, hafal hukum pidana, hukum perdata, hukum bisnis, tapi juga hafal Al-Quran. Hakim konstitusi, kemana-mana bawa martir. Sebelum sidang ini dibuka, mari kita baca surat Al-Kahfi panjang. Insya Allah kalau hakim-hakim itu hafal Quran, dia takut kepada Allah, tidak akan mungkin dia curang menetapkan hukum. Al-Qudatu salasatun, hakim itu ada 3, yang 2 masuk neraka, yang 1 cuma masuk surga. Menetapkan hukum tidak dengan ilmu, masuk neraka. Punya ilmu tapi tidak adil, masuk neraka.
punya ilmu dan alim, cuma itu yang masuk surga. Mereka akan jadi apa? Kalau ada ustaz yang dikriminalisasi, kalau ada orang yang tidak salah tapi dituduh bersalah, kalau ada tanah masyarakat yang diambil oleh perusahaan korporat, siapa yang bisa membayar dengan uang mahal? Tapi ada alumni pesantren membuka lembaga bantuan hukum gratis. Allahu Akbar. Ini berpikir ini, kita harus berpikir ke depan. Jangan berpikir sempit. Ngapain hafal Quran? Nanti anak saya stres hafal Quran. Ini orang tua stres. Anak hafal Quran kok stres? Allah yang melapangkan hati dia. Allah yang membuat pikiran dia terbuka. Oleh sebab itu ke depan ini akan lahir generasi-generasi Quran. Indonesia menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Tentaranya hafal Quran, polisinya hafal Quran, hakimnya hafal Quran, jaksanya hafal Quran, dokter spesialisnya hafal Quran. Ketika hafal Quran ini penuh di atas bumi Indonesia, Abdul Somad waktu itu sudah mati makan cacing tangan. Tapi saya senang, walaupun saya tidak sempat berjumpa dengan mereka, walaupun saya tidak sempat bersalaman dengan alumni Hamalatul Quran yang hebat-hebat, doktor-doktor, profesor itu, tapi saya tetap mendapatkan pahala amal jariah. Amin. Itu yang dicari hidup ini, Pak. Itu yang dicari hidup ini, Bu. Apa yang kita cari hidup ini? Mau jadi pejabat orang kaya? Paling lama 2 periode, habis itu ditangkap KPK. Mau menjadi orang terkenal? Paling lama 20 tahun orang terkenal, cantik, ganteng, habis itu mimpi turun, disuntik kata turun lagi. Yang kita cari hidup ini adalah amal jariah. Ustaz-ustaz dapat amal jariah. Yang bukan ustaz, sedekah, bangun, infak, wakaf, dapat amal jariah. Yang tidak kaya, enggak ustaz, enggak ada uang, tapi punya anak, amal jariah. Yang belum punya anak, kita doakan mudah-mudahan cepat punya anak. Nikah dulu. Kalau dimuliakan Allah SWT. Hidup ini singkat, tapi kalau salah menyikapi hidup, kita kena azabnya khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Jadi saya mulai tausiah jam 5. Sekarang sudah jam 6. Berarti saya menyampaikan tausiah 60 menit sesuai yang ditulis di botol 600 ml. Itulah kajian kita subuh ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Al-Quran. Allahumma rahmatna bil Quran wa ja'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan ketilapan. Di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma rahmatna bil Quran. Rahmati kami dengan kemuliaan Al-Quran. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Quran. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Wahfazhum min kulli su' wa syarr. Jaga mereka dari perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Allahumma nawwir qulubahum, terangi hati kami dengan kemuliaan Al-Quran. Waj'alhum minal mujahidin fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan anak-anak kami memperjuangkan agama, nanti setelah kami mati mereka tetap tegak di atas muka bumi menolong agama dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina keluarga kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali asatidatina para ustaz guru-guru kami, wali man hadarana semua yang hadir di majlis ini ya Allah, wali man ghaba'ana yang tak dapat hadir karena udzur syar'i. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ampunkan salah saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu fi kulli makan.
jadikan negeri ini aman, damai, terbuka pintu rezeki Allah. Allahumma dafa' 'anil bala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal suyuf wal mukhtalifah wal syada'id wal bihad. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, musibah, bil khusus wabah COVID-19 ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semua santri dan semua jamaah akan duduk terlebih dahulu. Ustaz akan berselektif untuk semuanya. Ya, duduk aja. Tolong dilakukan sebelah kanan untuk dikasih jalan untuk ini kasih jalan laskar samping kanan kiri, laskar samping kanan kiri, terus dari santri Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Mas, ini kelar? Bagaimana? Hah? Masih? Ya benar tuh itu. Kepergiannya. Kepergiannya. Depan maju-maju. Punta.